لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya dari masa beliau hingga akhir zaman. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran memuat petunjuk kehidupan, ya. Hudan linnas, petunjuk itu baik untuk kehidupan di dunia maupun juga untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Maka Al-Quran itu juga memuat panduan pedoman hidup pada saat kehidupan kita di dunia, dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita, amal kita untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Karena kehidupan kita itu ada dua, hidup di dunia dan hidup di alam akhirat kelak. Maka biasanya kita ini suka merencanakan kehidupan, ya, ketika kita selesai studi, kita memiliki rencana untuk kerja, ya, mencari profesi sesuai dengan keahlian kita. Setelah mendapatkan pekerjaan, kita perencanaan untuk menikah, membangun rumah tangga. Setelah menikah, ada perencanaan, ya, untuk bagaimana kita memiliki anak, karena anak adalah buah hati, buah dari pernikahan. Setelah itu kita merencanakan kehidupan kita yang lain, ya. Dan biasanya banyak di antara kita manusia ini yang tenggelam dalam perencanaan dan merencanakan kehidupannya, ya, terutama dalam hal-hal aspek yang bersifat material. Namun seringkali kita gagal dan lupa bagaimana kita merencanakan kematian kita kelak. Loh, kenapa kematian kok perlu direncanakan? Iya, kita akan melihat ternyata Al-Quranul Karim melalui lisan orang-orang saleh, mereka senantiasa apa? Bukan hanya merencanakan kehidupan ini berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga di antara panduan dan pedoman yang ditinggalkan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, merencanakan kematian kita seperti apa. Nabi Yusuf alaihi salam berdoa. Setelah kisah Yusuf yang sudah pernah kita jabarkan dalam Sapa Pagi kita di grup ini, ya, itu di ayat 101 setelah doa yang begitu panjang, ya, ayat 101 apa doa beliau? Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Padahal Nabi Yusuf saat itu sedang di puncak kejayaannya, di puncak prestasinya, ya, di puncak karirnya, ketika dia berhasil, sukses, gemilang. Namun dia tidak lupa bagaimana merencanakan kematiannya dengan doa,
Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang saleh. Kita lihat juga bagaimana Ibunda Maryam alaihissalam, Ibunda Nabi Isa, berkata, bagaimana direkam dalam surat Maryam ayat 23, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Dia juga menyinggung bahwasanya lebih baik dia mati daripada dia menanggung derita dan penghinaan dari orang-orang yang menuduhnya telah berbuat zina. Artinya apa? Kematian itu adalah salah satu jalan keluar, ya, untuk ketika seorang dalam keadaan terdesak, ya, dia ingin mencari jalan atau keluar dari kata-katanya, lisannya, bahwasanya lebih baik dia mati sebelum terjadi fitnah. Kita lihat lagi misalnya doa para ulil albab dalam surat Ali Imran ayat 193, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Tawaffana ma'al abrar. Padahal ayat sebelumnya itu kan mengenai apa? Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu memperhatikan alam semesta, ya, tadabbur alam. Ya, kualitas yang sangat prima, yang sangat tinggi yang dimiliki ulul albab. Tetapi ulul albab ini tidak lupa, salah satu ciri ulul albab adalah mereka memiliki perencanaan untuk kematian yang baik. Tawaffana ma'al abrar. Kita lihat lagi bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika menghadapi ahli sihir, yang kemudian ahli sihir Fir'aun itu kemudian mereka bertobat, menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman, lalu berislam, mentauhidkan Allah Ta'ala. Apa doa mereka? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Demikian surat Al-A'raf ayat 126. Ini artinya apa? Artinya orang-orang saleh, orang-orang yang mendapatkan karunia nikmat dari Allah, dia menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia, tetapi juga kehidupan itu nanti di akhirat lebih kekal dan abadi. Maka mereka mempersiapkan dan merancang kematian bagi mereka itu dengan kematian yang baik. Karena sebagaimana perencanaan kehidupan itu ada seninya, ada ilmunya, maka perencanaan untuk kita menghadapi kematian pun harus kita persiapkan. Dan pasti Islam, ya, Allah dan Rasulnya telah memberikan pedoman bagi kita bagaimana merencanakan kematian yang baik, karena kematian itu pasti datang. Kapan waktunya? Allah yang tahu. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya bersama Sapa Pagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.